Oke, sekarang kita masuk ke minggu 12. Minggu 12 ini topiknya mekanika fluida. Sekarang kita masuk ke soal nomor 8. Soal nomor 8 mampu memahami persamaan kontinuitas. Soalnya di sini pilihan ganda dan tipenya mudah. Oke, sebelum masuk ke soalnya kita masuk dulu ke sedikit materinya. Yang pertama di sini ada debit atau aliran. Jadi debit atau aliran itu adalah jumlah banyaknya volume fluida yang mengalir pada suatu tempat setiap waktu. Dan besarnya debit itu sama dengan volume dibagi waktu. Terus di sini ada fluida yang mengalir dengan kecepatan V, menempuh jarak D pada suatu luas penampang. Maka debitnya itu bisa kita hitung menggunakan persamaan ini. Jadi debit sama dengan luas penampang dikali kecepatan. Di sini udah ada keterangannya ya, jadi bisa teman-teman baca aja. Sekarang kita masuk ke persamaan kontinuitas. Kalau persamaan kontinuitas itu debit 1 sama dengan debit 2. Jadi debit aliran yang ada di titik 1 sama dengan debit aliran yang ada di debit 2. Nah, di sini debit itu kan A dikali V. Maka kalau Q1 berarti A1 dikali V1. Terus kalau debit 2 berarti A2 dikali V2. Terus di sini udah ada keterangannya ya, bisa teman-teman baca aja. Sekarang kita masuk ke soalnya. Di sini soal nomor 8. Suatu zat cair dialirkan melalui pipa seperti tampak pada gambar di bawah ini. Jika luas penampang A1 10 cm pangkat 2, A2 sama dengan 4 cm pangkat 2, dan laju zat cair V2 sama dengan 4 meter per sekon, maka besar V1 adalah, di sini kita lihat ya, di sini tuh ada titik 1 dan di sini titik 2. Nah, sekarang kita tulis dulu yang diketahuinya. Yang pertama di sini kita diketahui A1 nilainya sama dengan 10 cm pangkat 2. Terus di sini juga kita diketahui A2-nya sama dengan 4 cm pangkat 2. Terus di sini ada V2 nilainya sama dengan 4 meter per sekon. Terus yang ditanya itu V1-nya. V1-nya berapa? Gitu. Nah, di sini kita bisa kerjakan pakai persamaan kontinuitas, yaitu debit 1 sama dengan debit 2. Gitu, debit 1 berarti A1 dikali V1. Debit 2 A2 dikali V2. Gitu, karena di sini yang ditanya itu V1, maka A1-nya bisa kita pindahkan ke kanan sebagai pembagi. Jadi di sini V1 sama dengan A2 dikali V2 dibagi A1. Gitu, di sini kita masukin aja nih A2. A2-nya nilainya 4 cm pangkat 2. Terus dikali V2. V2-nya 4 meter per sekon. Dibagi A1. A1-nya itu 10 cm pangkat 2. Cm-nya bisa kita coret. Terus di sini 4 dikali 4 dibagi 10 hasilnya 1,6. Satuannya meter per sekon. Jadi kecepatan V1 itu sama dengan 1,6 meter per sekon. Jadi jawabannya yang C. Sekarang kita masuk ke soal yang agak lebih rumit. Di sini soal nomor 8B ya. Soalnya sungai dengan kedalaman 4 meter dan lebar 9 meter bercabang menjadi 2. Jadi di sini ada sungai yang kedalaman hanya itu 4 meter, terus lebarnya itu sama dengan 9 meter. Bercabang menjadi 2 dengan lebar masing-masing cabang 4 meter dan 3 meter. Jadi di sini kita punya sungai nih, sungai kayak gini. Nah, terus sungainya itu bercabang nih. Jadi bercabang menjadi 2 kayak gini. Gitu. Di sini kita tentuin dulu. Yang ini saya anggaplah sebagai titik 1, yang ini titik 2, yang ini titik 3. Gitu. Nah, di sini berarti karena ini itu titik 1, berarti yang kita ketahui awal tadi, yang ini tuh lebarnya itu L1. Gitu ya. Jadi sungai dengan lebar 9 meter itu bercabang menjadi 2 dengan lebar masing-masing 4 meter dan 3 meter. Jadi di sini ada L2 sama dengan 4 meter yang ini, terus L3-nya itu sama dengan 3 meter. Gitu. Nah, terus di sini cabang yang lebih kecil memiliki kecepatan aliran 3,5 meter per sekon. Cabang yang kecil itu yang mana? Di antara ini. Yang ini ya, yang 3 ini. Berarti di sini tuh V3 itu sama dengan 3,5 meter per sekon. Selanjutnya, sedangkan cabang yang lebih besar memiliki kecepatan aliran 3 meter per sekon. Jadi cabang yang lebih besar itu kan yang 4 ya. Jadi di sini V2-nya sama dengan 3 meter per sekon. Tentukan kecepatan aliran sungai sebelum sungai tersebut bercabang. Jadi sebelum sungainya ini tuh bercabang kan berarti yang di sini ya. Jadi yang kita tanya itu V1 yang ini. Gitu, yang ditanya V1-nya. Gitu. Nah, di sini kalau kita gambarkan ini aliran V1, terus ini tuh karena bercabang maka di sini ada V2.
yang arahnya ke sana, terus di sini ada V3 yang arahnya ke sana. Gitu. Nah, di sini kita jawab ya. Kita jawab. Nah, di sini kita jawab pakai persamaan kontinuitas. Gitu. Jadi di sini kita coba potong deh cabangnya kayak gini ya. Jadi kayak gini. Jadi ini tuh kontinuitas awal, yang ini tuh kontinuitas akhir. Gitu ya. Jadi di sini Q1 itu sama dengan Q2 ditambah Q3. Gitu kan. Jadi Q2 ditambah Q3. Gini. Nah, Q1 itu berarti A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2 ditambah A3 dikali V3. Nah, di sini kita belum dapat A1, belum dapat A2, dan belum dapat A3. Di sini berarti kita cari dulu masing-masing A-nya. Jadi kita cari A. Nah, di sini A itu kan luas ya. Luas. Nah, luas ini bisa kita peroleh dengan mengalikan kedalaman dikali dengan lebar. Jadi A itu sama dengan kedalaman dikali lebar. Gitu. Nah, di sini A1. A1 sama dengan kedalaman. Kedalamannya itu kan 4 dikali lebarnya. Lebarnya itu 9. Jadi sama dengan 36 meter pangkat 2. Terus A2. A2 di sini kedalamannya itu 4, lebarnya itu di sini 4. Jadi 4 dikali 4 sama dengan 16 meter pangkat 2. Sekarang kita hitung A3. A3 sama dengan kedalaman dikali lebar 3. Nah, di sini kedalamannya itu 4, terus lebar 3-nya itu 3 meter ya di sini. Jadi L3-nya itu 3 meter. Jadi dikali 3 sama dengan 12 meter pangkat 2. Sekarang tinggal kita masukin ke persamaan kontinuitasnya. Di sini A1 itu nilainya 36 dikali V1 sama dengan A2 itu nilainya 16 dikali V2. V2 nilainya 3 ditambah A3 nilainya 12 dikali V3. V3 nilainya 3,5 gitu. Terus di sini tinggal kita hitung 16 kali 3 itu hasilnya 48 ditambah 12 dikali 3,5 hasilnya 42. Nah, ini kalau kita hitung hasilnya sama dengan 90. Yang ini 36 V1, ini 36 V1. Berarti V1 itu sama dengan 90 dibagi 36. Hasilnya sama dengan 2,5 satuannya meter per sekon. Gitu. Jadi besarnya V1 itu sama dengan 2,5 meter per sekon. Gitu. Jadi di sini itu bisa kita simpulkan nih, semakin besar lebarnya, maka kecepatannya semakin kecil, ya kan? Di sini kalau kita lihat nih, lebar yang paling kecil itu kan 3 meter. Nah, ini kecepatannya lebih besar dia ya. Kecepatannya lebih besar. Terus lebarnya ditambahin 1 meter. Maka kecepatannya akan berkurang ya. Jadi 3 meter per sekon. Terus di sini lebarnya dibikin makin besar jadi 9 meter. Maka kecepatannya juga akan makin kecil. Jadi 2,5 meter per sekon. Gitu. Jadi itu untuk pembahasan kita di persamaan kontinuitas. Saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.